Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pionir semua, dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di channel NS Crypto. NS Crypto akan membacakan dan menayangkan dari Pi Network update 47 menit yang lalu. Ini adalah Pi Network lawan Bitcoin. Apakah benar Pi Network akan mampu melawan Bitcoin? Nah, ini ulasannya dari Pi Network update 47 menit yang lalu. Akan saya bacakan bagaimana, silahkan disimak. Pi melawan standar Bitcoin. Dan lihat bagaimana Pi melompat dari $300 ke $1.000. Ketika Nicholas Kokalis, pendiri resmi Pi, merilis kertas putih Pi pada tahun 2019. Targetnya adalah BTC. Dengan cara ini kita harus mempelajari dinamika dan tren BTC agar dapat mengukur nilai Pi Network. Beberapa orang mungkin mempertanyakan bahwa Pi Network tidak mengambil rute BTC. Tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa Pi Network benar-benar ingin mereformasi BTC dan membuat blockchain baru yang nyata. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah perkembangan nilai BTC. Dan dari ini kita bisa lihat nilai Pi Network. Beberapa waktu lalu, saat pasar kripto jatuh di air terjun, jumlah alamat BTC yang hilang mencapai tinggal dalam 20 bulan dan total nilai pasar sektor kripto hampir setengah. Analisis tersebut menunjukkan bahwa banteng kripto kemungkinan akan tetap berada di sela-sela kesibukan yang diberikan ketidakpastian ekonomi makro dan regulasi di berbagai negara. Tapi ini bukan masalahnya. Bahkan penurunan pesat BTC tidak jarang dalam sejarah melalui perkembangan BTC selama lebih dari 10 tahun. Kita bisa melihat nilai Pi. Secara historis, BTC juga mengalami penurunan cepat berlipat ganda. Pertama kalinya di bulan Juni 2011 adalah masa perintis untuk BTC. Saat itu ada sedikit platform trading BTC dan hanya trader paling berani yang berani terlibat dalam trading BTC. Tidak ada lebih dari 10.000 pelopor BTC di dunia. Melihat ke belakang, Anda dapat melihat perbedaan antara jumlah pioner yang mengirim 10.000 orang dan 10 juta orang setelah pengembangan Pi Network selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan seiringnya naik dan jatuhnya BTC karena kurangnya likuiditas saat itu. Dalam kasus konsensus mengering, BTC pernah naik dari sekitar $0,95 menjadi $32. Setelah itu turun menjadi $2 pada bulan November. Penurunan 94% penuh. Penurunan terbesar dalam rekor, dan rekor itu masih berdiri hari ini. Mengapa bisa terlihat bahwa Pi Network tidak tercantum secara membabi buta? Saya hanya bertanya,
Ini maksud penulis ini. Apakah Anda berharap Anda dapat melihat bahwa P-Network seperti ini? Kedua kalinya adalah pada Desember 2013. Setelah perdagangan di atas $200 sebulan sebelumnya. Garis lurus berikutnya mencapai $1.151 pada 3 Desember. Sudah 4 tahun sejak BTC dikeluarkan. Dan jumlah peserta konsensus belum melebihi 100.000 orang di seluruh dunia. Mari kita semua kembali dan berpikir bahwa P-Network telah dalam pengembangan selama kurang dari 3 tahun dan konsensusnya hampir 30 juta. Banyak yang bilang koin fee terlalu banyak dan BTC kurang. Mari kita hitung, BTC total ada 21 juta pengguna, kurang dari 100.000 orang, dan nilainya $1.000 AS. P-Network saat ini memiliki 30 juta orang, tetapi ada kurang dari 20 miliar koin. Perbedaan antara 100.000 dan 30 juta, dan masih ada beberapa negara yang bisa menambang secara hukum dengan energi. Untuk ketiga kalinya, pada Desember 2017, BTC tampil sangat baik dengan harga naik hampir 20 kali lipat. Semua naik menjadi $18.000, tetapi dengan cepat jatuh menjadi sekitar $13.000. Setelah tinggi baru turun 29%. Ini terus memburuk pada Februari 2018, jatuh di bawah $7.000 dan melayang antara $6.000 dan $10.000 untuk 9 bulan ke depan. Bernilai kurang dari $3.300 pada Desember 2018. Dari Desember 2017 hingga Desember 2018, BTC turun sebesar 83%, yang merupakan pasar mata uang. Apakah ini akan menjadi kasus untuk P-Network? Pertanyaan penulis. Apakah Nicholas tidak akan belajar pelajarannya? Keempat kalinya, tarik mundur BTC dari 10 Maret 2020 hingga awal pandemi global tahun 2020. Investor menimbun aset tunai dan likuid, dan pasar saham crash mendorong terjun BTC. Dari 10 Maret, BTC jatuh sepanjang perjalanan ke 12 Maret. Dari serendah $7.900 menjadi $3.000. Namun, paket stimulus berikutnya dan QE tanpa batas yang diluncurkan di Amerika Serikat dengan cepat membuat uang mengalir ke pasar kripto. Pada tahun 2021, BTC telah didorong menjadi $68.000 AS sepanjang jalan, termasuk banyak pondok BS tumbuh secara eksplosif. Pada April 2021, pendapatan penambang BTC telah mencapai tinggi baru. Pada 2 April, kesulitan pertambangan BTC juga mencapai rekor tertinggi dan pasar pertambangan terus memanas. Selanjutnya, Coinbase, bursa HB terenkripsi patuh terbesar di Amerika Serikat, mendapat di pasar Nasdaq, dan daftarnya tidak diragukan lagi, menyuntikkan peningkatan ke seluruh pasar bursa HB yang terenkripsi. Harga BTC naik semua. Dengan adanya regulasi pertambangan dan perdagangan di daratan Tiongkok pada bulan Mei, serta kemajuan kebijakan regulasi di berbagai negara, pasar kripto mengalami penurunan yang mendalam. Dari di atas $60.000 hingga sekitar $30.000
Memahami saham dan blockchain berarti memahami pasar. Hingga saat ini BTC hampir berhenti dan pasar beruang mungkin akan datang meskipun jatuh hampir 50% kali. Ini masih tidak seburuk 80% dan 90% menurun dalam sejarah. Dan BTC telah merebut sedikit rebound dalam 2 hari terakhir. Apa artinya? Semakin banyak orang yang merindukan kehidupan digital dan P-Network diperkirakan akan mencapai $1.000. Saya ulangi, dan P-Network diperkirakan akan mencapai $1.000 di masa depan. Ini kata penulis. Saya pikir alasan besar mengapa Pi dapat mencapai harga ini segera adalah bahwa aset P-Network berubah dari yang murni spekulatif menjadi toko nilai. Menurut pendapat saya, ini kata penulis juga, ini akan membuatnya unik di antara saudara kripto. P-Network berada pada tahap yang unik. Dari pengambilan resiko ke aset digital global yang beresiko. P-Network adalah penyimpanan berlebihan untuk menggantikan emas dan menjadi jaminan global dan barang. Jadi harga BTC di tahun 2025 mungkin melebihi $1 juta karena penggunaan global kripto HB masih dalam tahap awal. Saya pikir P-Network telah menenkripsi HB dan mengambil pangsa pasar global sebagai jaringan pemukiman global. Jadi mengirim $1.000 Amerika Serikat hanyalah permulaan saja. Nah, ini dari P-Network yang saya baca. Semoga saja ini betul-betul terjadi bahwa P-Network atau Bitcoin ini seiring berjalannya waktu akan mencapai $1.000 atau mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, bahkan mungkin 1 tahun ke depan. Yang terpenting jangan sampai berhenti menambang, tetap semangat sambil menunggu KYC. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.